Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 64 Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Program Studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran yang bertema teks cerita fantasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan Dewa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan selanjutnya seperti biasa, kegiatan berliterasi. Siapa di sini yang jadwalnya untuk berliterasi, silakan maju ke depan. Dewa, jadwalnya Dewa ya untuk berliterasi. Silakan Dewa untuk berliterasi cerita. Menceritakan di depan temannya berliterasi. Jadwalnya Dewa. Dewa Pak Alisa. Oh ya udah, maju depan sini. Silakan. Oh, jadwalnya Alisa. Oke. Silakan. Iya, kayak biasa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianingsih dari kelas 9E akan bercerita tentang liburan saya waktu tahun baru 2017. Pada akhir tahun 2016 menuju 2017, saya dan keluarga berencana untuk ke Puncak Bogor menikmati liburan akhir tahun. Sebelum saya berangkat, saya prepare terlebih dahulu, menyiapkan baju dan barang-barang lain seperti snack untuk di perjalanan. Lalu setelah sampai di sana, saya dan keluarga langsung melihat villa yang kita booking sebelum kita berangkat ke sana. Kita melihat keluar, balkon dari villa itu langsung pegunungan dan banyak sekali pohon-pohon yang hijau dan segar sekali dan udaranya sangat sejuk. Lalu setelah itu saya dan keluarga mulai berfoto-foto, dan setelah berfoto saya dan keluarga menikmati waktu kami dengan berbincang di ruang keluarga. Setelah itu pada saat malam hari waktunya tidur, saya tidak terlalu kuat dingin dan saya disuruh pakai selimut lima lapis. Karena tidak terlalu kuat dingin dan punya alergi dingin, kalau kena dingin dikit bisa bentol-bentol. Lalu setelah itu keesokan harinya saya diajak kakak saya untuk berfoto-foto kembali sebelum check out. Tapi saya karena tidak kuat untuk keluar, saya lebih baik di dalam dan berselimutan terus sampai akhirnya diajak untuk mandi.
walaupun saya tidak terlalu kuat dingin, mandi itu hal yang wajib karena kalau nggak mandi bau. Lalu mandi, dan setelah mandi kita disuruh check out karena bookingnya cuma 1 hari 1 malam. Kita check out, kita nggak lagi untuk kemana-mana. Setelah itu pulang lagi ke Jakarta. Sekian, terima kasih cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan yang meriah. Oke. Sesudah kita mendengarkan Alicia bercerita, saya akan mengaksen terlebih dahulu. Yang pertama Fahri, oke, Debbie, oke, Cindy, oke, Keisha, oke, Saukina, oke, Hana, oke, Nadia, oke, Fania, ya, Fikri, ya, Rivaldo, ya, Raya, ya, Ariela, oke, Audia, Farisa, Alicia, Dewa, Sharendra, Rafli, Fabio, Revi, Raffi, Afnan. Terima kasih sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Kita akan membahas tentang cerita fantasi. Namun sebelumnya silakan cek di handphone kalian. Ada sebuah assessment. Sebentar. Saya bingung. Ya, elah. Sebentar, asesmennya itu 1, 2, 3. Dan silakan dibuka. Bisa dibuka nggak sih ini? Saya udah itu loh, pakai tethering sendiri. Oke, udah masuk belum? Saya udah ngirim. Udah checklist 1 sih. Kalau untuk di 9C saya kirimnya di grup. Saya udah kirim loh. Ada? Udah. Untuk yang 9E silakan ke Dewa diituin ke temen-temennya. Oke. Di pause dulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada sebuah asesmen diagnostik non-kognitif. Sebelum kita masuk tentang teks cerita fantasi, kamu kerjakan dulu mengenai asesmennya yang awal. Sudah bisa dibuka? Biar dulu kali ya di sini ya. Sudah?
Udah kirim. Semuanya sudah. Materinya. Materi di sini mengenai teks cerita fantasi. Berarti kalau kita bisa terjemahkan itu cerita tentang imajinasi, ya. Dalam pencapaian pembelajaran teks cerita fantasi itu secara umum memahami informasi berupa gagasan, pikiran dan pandangan dari suatu teks. Deskripsi bisa, narasi bisa, puisi bisa, eksplanasi bisa, dan eksposisi pun bisa dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, tapi khususnya dalam tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu menganalisis informasi unsur intrinsik yang terdapat pada teks fantasi dari teks audiovisual dengan tepat. Itu tujuan utamanya. Nah, film apa yang sudah pernah kalian tonton? Pasti di dalam film itu ada tentang fantasi, ya kan? Nah, cerita apa dalam film itu biasanya? Iya, cerita film apa? Harry Potter. Terus apa lagi? Marvel. Boleh. Terus Terus apa lagi? Apa itu kan? Itu Marvel. Lalu apa tadi? Tadi katanya Alice in Wonderland. Boleh. Apa lagi? Avatar, ya tuh bagus. Nah, apa? Maling Punah cerita rakyat, beda lagi. Nah, kalau di dalam film Avatar itu biasanya Avatar atau Harry Potter yang lebih bagus ceritanya. Harry Potter tokohnya ada siapa aja? Ada Harry, ada Rona, terus ada apa lagi? Yang belakang coba. Ya, Harry, Rona, Hermione. Ya gitulah. Nah, di dalam cerita-cerita tersebut berarti suatu pengarang atau penulis cerita mempunyai konsepnya, sama aja menyusun cerita fantasi, ya kan? Yang pertama harus mendefinisikan bagaimana itu cerita fantasi, ciri-cirinya dan jenis-jenisnya, ya. Itu untuk yang hal mendasar. Nah, selanjutnya setelah definisi itu harus mengidentifikasinya itu unsurnya. Ada nggak sih amanatnya yang di situ, unsur intrinsiknya? Ada nggak sih nanti alatannya di situ? Kan berarti si pengarang apa penulis tuh harus memikirkan dari unsurnya, ya. Setelah itu penceritaan kembali dari isi fantasi. Nah, kalau dia mau membuat suatu cerita fantasi, dilihat cerita secara isinya, ya. Nah, setelah isinya, dilihat strukturnya lagi. Strukturnya sesuai nggak sih? Bagian awal orientasi, bagian akhir resolusi atau koda, ya kan? Nah, itu dilihat lagi di sinambungan lagi itu. Terus ada unsur kebahasaannya. Kebahasaannya menggunakan gimana? Apakah pakai majas atau gimana? Atau misalnya dia kalimatnya bahasa Inggrisnya
apa sih kalau bahasa Inggris itu biasanya grammarnya lah yang seharusnya seperti apa. Nah itu kan berarti kan juga termasuk dalam kebahasaan. Nah udah dituin dari segi struktur dan kebahasaan, pasti akan penyusunannya bagaimana secara lengkapnya. Nah itu untuk membuat atau menyusun konsep cerita fantasi. Nah kalau pendapat saya tadi itu cerita fantasi adalah cerita imajinasi. Nah beda lagi kalau menurut si Nurgiantoro. Itu pendapatnya dia adalah cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, tema yang sederajat yang derajat kebenarannya diragunakan, baik menyangkut hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Nah itu menurut Nurgiantoro ya pendapatnya dari pengertian cerita fantasi. Nah yang kedua ada jenisnya. Coba Rafli dibaca jenisnya yang bagian kesesuaian dengan kehidupan yang nyata. Cerita fantasi dibagi menjadi dua. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Silakan dibaca Rafli. Cerita fantasi total adalah kategorinya berisi fantasi pengalaman. Coba diri biar kelihatan. Iya bacain. Enggak di sini aja, cuma berdiri. Cerita fantasi total adalah kategorinya berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Lalu ada cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Ya, betul. Jadi secara total itu semua ceritanya itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Berarti total pure benar-benar tidak ada satu sama dunia nyata. Cerita apa itu biasanya? Dalam cerita apa yang total itu tidak ada dalam dunia nyata? Kartun yang kayak seperti apa? One Piece. One Piece termasuk dong, soalnya kan dia nggak tahu. One Piece kan irisan dunia nyata. Itu berarti ada dunia nyatanya. Oh, dunia nyata Ada ya? irisan. Jadi di sini ada itu One Piece. Ada waktu. Hah? Oh iya, SpongeBob juga itu. Iya, cuman kan di dalam laut kita nggak tahu seperti apa itu kehidupannya. Nah, terus kalau cerita fantasi irisan berarti mengungkapkan cerita yang masih menggunakan nama-nama di dalam kehidupan nyata, nama tempat dan peristiwa. Ya kan? Biasanya Harry Potter ya kan? Masih irisan dia itu. Ya. Selanjutnya berdasarkan latar ceritanya. Silakan Audia dibaca. Berdiri biar kelihatan. Fantasi zaman. Maksudnya latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. Latar fantasi lintas waktu. Maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 90 tahun mendatang atau futuristik. Udah? Audio udah? Udah Bu. Oke, bagus. Nah, berarti kalau latar itu ada dua juga. Ada latar yang sejaman dan latar lintas waktu. Kalau yang sejaman itu hanya masa kini, satu masa. Masa lampau. Ya. Masa kini dan masa lampau atau masa yang akan datang. Itu satu waktu. Tapi kalau lintas waktu dari zaman dulu langsung ke cerita zaman sekarang. Itu untuk lintas waktu, ya. Nah, saya punya cerita tentang Timun Mas, cerita imajinasinya. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Hai.
kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sari. Mbok Sari hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sari merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya, dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat dia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sari hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo. Ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo berbicara kepada Mbok Sari. Aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, taruhlah Ijo di bumi. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Apakah Tuhan? Lalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik dan cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sari. Timun, Mas, gimana kamu? Mbok mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin janji Mbok Sari. Sudah 6 tahun berlalu, aku datang untuk menagih janji. Dari cerita ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Udah, kita bahas ya bagian unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsiknya yang pertama temanya berarti tentang keberanian. Ya, lalu tokohnya ada tokoh utama dan tokoh pendamping. Kalau tokoh utamanya berarti Timun Masnya. Ya, lalu untuk tokoh pendampingnya ada Mbok Sari dan Buto Ijo serta bukan tadi yang di video. Petapa tua kan namanya. Nah, Petapa tua. Terus untuk Timun Mas tokohnya protagonis. Dan raksasanya berarti antagonis. Nah, untuk yang tritagonisnya itu ada Mbok Sari dan Petapa tua. Nah, untuk alurnya berarti alurnya maju. Kenapa maju? Karena dari awalnya Timun Masnya itu berupa biji menjadi bayi dan menjadi dewasa. Nah, selanjutnya ada latar tempat di pedesaan. Nah kan, terus di kebun. Timunnya tuh waktu Mbok Sarinya lagi tanam biji timunnya.
Terus di hutan saat timun mas lari. Nah, waktunya waktu zaman dahulu. Nah, suasananya itu mengharukan dan menegangkan. Menegangkannya di bagian mana? Di bagian si siapanya? Timun mas lari melawan Kunto Hijau. Betul. Nah, untuk sudut pandangnya orang ketiga tunggal. Dan untuk amanatnya, bila berjanji harus ditepati. Bila tidak sanggup, sebaiknya tidak berjanji. Dan jangan mudah menyerah, selalu berusaha melalui masalah seberat apapun. Dan yang terakhir, selalu patuh pada orang tua. Nah, itu untuk cerita dari Timun Mas. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelompok. Ini kan duduk udah sesuai dengan mejanya. Kita atur berarti ini udah sesuai kelompoknya, ya. Nah, ini saya akan membagikan sebuah LKPD kertas. Nanti tulis nama kelompoknya, terus dikerjakan LKPD-nya. Namun sebelumnya saya kasih juga dulu untuk videonya. Jadi di sini juga ada teksnya sih, cuman khawatir antara teks dan video tidak sinkron, jadi kalian perlu menonton videonya terlebih dahulu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milkweed, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Oke, saya bagiin ya. Saya bagiin ya. Tulis nama kelompoknya, nama temennya. Ini berlipat di serius. Silakan dijawab. Ya, apa saya? Ini belum kesana tadi, Bu. Ini. Dia buat contoh. Oh. Udah lanjut, ayo kerjain. Ayo dikerjakan. Mau lagu apa? Biar suasananya lebih rileks. India tuh apa sih? Ini yang banyak. Oh, India untuk apa? Ya. Ayo cepet India tuh semua masuk.
temanya kan keserakahan. Temanya Capek dapat. Ya, kalau pertanyaan. Ikan mah. Jadi apa? Rota apa angka? Dia antagonis gue nyolong. Tapi dia lari. Dia lari. Makan. Kan orang raksasa terus peternakan. Jauh amat ya nulis. Sama ibunya. Apa nggak usah? Kayak tentara. Yang tahu tuh kaya. Apa nggak usah? Dia kan berusaha untuk kaya kan? Hai guys. Dia sengsara. Apalagi masa kalau dia sengsara loh? Yang berusaha untuk kaya dia kan. Surga. Surga ya surga. Lokasi di atas awan buktinya apa? Kayaknya Tahu ah. surga pik. Udah pagi hari. Keluar apa? Ini capeknya. Tapi ada tuh film jadi MC. Ngeliat teksnya deh biar nggak bolak-balik. Ya kan ada yang juga cerita gonis tuh ibunya. Cerita gue itu apa? Tadi cerita ibunya gitu. Oh ada dia. Kayaknya nyiri. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baiklah, silakan siapa yang di sini mau maju presentasi? Kelompok? 1. Oke, silakan maju.
juga bukti dalam teks. Yang pertama adalah tema. Menurut kelompok kami, yaitu temanya adalah kesalahan dan kemalasan. Ini dari sudut pandang si Jack. Buktinya itu Jack terus-menerus kembali ke rumah raksasa untuk mencuri. Tiap hari Jack hanya santai di rumah. Yang kedua adalah tokoh dan penempahan. Yang pertama itu protagonis, yaitu istri raksasa, karena istri raksasa membiarkan Jack masuk ke dalam rumah untuk bermakan. Yang kedua adalah antagonis, yaitu Jack dan raksasa, karena Jack sering mencuri dan juga raksasa sering memakan anak-anak kecil. Yang ketiga adalah antagonis, yaitu ibu Jack dan juga kakek tua, karena ibu Jack dan kakek tua tidak tahu apa-apa tentang mencurinya si Jack. Yang ketiga adalah latar. Latar keempat menurut kami itu adalah desa, rumah raksasa, bunga, pasar. Yaitu buktinya itulah Jack menaiki tanaman kacang ajaib dan sampai ke rumah raksasa. Latar waktunya itu masa lampau, karena di sini terdapat barter dan juga jual beli dengan koin emas. Yang ketiga itu adalah latar suasana itu tegang, karena saat Jack dikejar-kejar oleh raksasa. Alurnya adalah alur maju, diceritakan secara berurut. Jack menunggu pohon kacang tumbuh. Keesokan harinya Jack kembali pergi ke rumah raksasa. Yang kelima adalah amanat. Jangan serakah dan tetap bersyukur atas apa yang dimiliki, dan janganlah bermalas-malasan karena usaha pasti membuahkan hasil. Buktinya adalah Jack merasa bersalah karena telah mencuri, dan setelah itu dia menjadi lebih rajin. Oke, baiklah. Setelah dipresentasikan, siapa di sini yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ayo berdiri dan memberikan komentar atau itunya bacaannya di jawaban LKPD-nya. Ayo. Ya, kelompok 3 silakan. Saya dari kelompok 3. Pertama itu tema saya berbeda dengan kelompok 1. Kenapa berbeda? Karena tema saya itu keluarga yang miskin. Lalu? Buktinya ya si Jack dengan ibunya hidup memprihatinkan. Hanya ada seekor sapi untuk petani hidup. Terus dari segi tokoh dan penekohan, apakah sama dengan jawabannya si kelompok 1? Beda Bu. Beda. Di raksasa wanita saya tritagonis. Tritagonis. Di pihak sini protagonis. Karena di sini menurut kami, karena istri raksasa mengasih makanan ke Jack, kami menyebutnya sebagai protagonis. Karena kami seperti ikan. Kalau protagonis kan tidak memiliki peran kan, kayak netral, dia nggak baik nggak buruk. Sedangkan kalau di sini kan si istri raksasa lebih condong ke baik, soalnya kan ngasih makanan dan juga membiarkan. Tapi di bagian akhirnya, Bagian akhirnya kan dia jadi jahat. nah berarti kan dia netral. Cerita. Selanjutnya di bagian latar. Sama. Terus di bagian amanat. Beda satu ya. Bedanya apa? Coba dibacakan. Yang pertama itu jangan mencuri. Soalnya si Jack itu kan mencuri barang raksasa berkali-kali. Ya. Terus kedua jangan serakah, kan sama Bu dengan kelompok 1. Iya. Oke. Sudah gitu aja? Udah Bu. Oke, silakan. Sekarang untuk penutupan. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan asesmen formatif atau pokoknya asesmen akhir kalau kita bilang. Nah, asesmen akhirnya itu saya kirim ke sebentar. Asesmennya itu saya kirim ke Dewa 1, kelompok D dan kelompok C. Dah. Udah bisa dilihat? Bisa dibuka nggak? Silahkan dikerjakan.
Ya, buka kuncinya. Oke, kalau sudah, silakan kalian masukkan bukunya. Sudah selesai kita pembelajaran hari ini, ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raya dipimpin doa untuk penutup. Siap berdoa. Salah. Tadi pemimpinnya Dewa ya? Iya. Ya udah, sekarang berarti Dewa yang menutup. Lupa saya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pulang. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya. Laras rasa nihil ragu, biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak gairah kabur mendayu selada diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya senggarapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kehidupan